Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing deh. Siapa sih itu? Nah, masih fokus akan jawab salam, jadi kita ulang lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin. Ifahi ba'da rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita selaku zuriyah min zuriyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, para ustadz, para asatidz, para pengurus, baik pengurus musholah, pengurus kampung, sepuh nenek sepuh yang hadir pada malam hari, yang ikut memeriahkan perayaan haul daripada seorang ayah, seorang kakek yang bukan hanya seorang ayah bagi anak-anaknya, yang bukan hanya seorang kakek daripada cucu-cucunya, tapi beliau Bapak Miskamin Maheran ini adalah bapak daripada anak-anak yang ada di sini. Beliau adalah kakek daripada anak-anak kecil, cucu-cucunya yang begitu banyak. Beliau punya cucu 14 orang. Alhamdulillah. Beliau Bapak Miskamin Maheran lahir di kota Jawa Timur, tepatnya di tanggal 7 Desember 1945. Sejak kecil beliau sudah melewati hari-harinya yang begitu sangat keras. Tidak seperti anak-anak sekarang pada umumnya, yang kecil sampai dengan di tingkat remajanya sibuk dengan handphonenya. Tapi Bapak Miskamin Maheran ini melewati masa anak-anaknya dan remajanya dengan begitu keras dalam melewati kehidupannya. Di umur 18 tahun beliau sudah sampai Lampung, Banyuwangi, Jember. Bahkan tidak sedikit kota-kota yang beliau lalui, sampai dengan ke Kalimantan. Beliau lalui jam 2 malam, jam 3 malam membawa bis truk yang besar. Tidak sekali dua kali beliau mengalami di tengah dibegal oleh orang, saudara. Tapi beliau lewati semua dengan penuh kepercayaan, sampai dengan pada waktunya beliau hijrah ke kota Jakarta, saudara. Sampai di kota Jakarta bukannya tambah kurang cobaan bagi beliau, bukan. Tapi lebih berat, lebih luar biasa cobaan yang beliau alami, sampai dengan beliau mendapatkan istri yang begitu setia dengan beliau. Beliau juga memiliki keturunan-keturunan yang luar biasa. Di antaranya Bapak Edi Suhartono, dan anaknya yang kedua Bapak Heru Sumirat, yang ketiga Bapak Husnan Fauzi, yang keempat Ibu Ani Supriyatini, dan yang kelima Bapak Adi Purnomo, serta yang keenam Bapak Husni Firdaus. Mereka mengenalkan kepada anak-anaknya betapa kerasnya kehidupan yang beliau lewati. Bahkan di kota Jakarta beliau nggak berhenti mencari nafkah untuk anak dan istri. Beliau mencari dengan menyewakan mobil bak terbuka yang setiap waktu ada di parkiran di kota atau di pasar Kebayoran Lama, saudara. Menunggu penyewa yang dalam satu hari kadang tidak ada penyewa, saudara. Walaupun mobil beliau disewakan dengan harga yang paling murah di antara mobil-mobil yang lainnya, tapi terkadang satu hari nggak ada yang menyewa. Sekalinya ada yang menyewa paling cuma 1-2, itu pun tetap beliau layani dengan senang hati. Ada suatu ketika orang bertanya kepada beliau, Bapak Miskam, kenapa di usia yang sudah senja ini Bapak masih aja mencari rezeki? Anak-anak Bapak sudah pada kerja semua. Apa jawab beliau? Saya orang rantau, saya orang jalanan. Kalau saya nggak cari makan buat anak istri, badan saya pada sakit kan? Kalau nggak nyari duit, badannya pada sakit. Maka beliau walaupun usia sudah senja, beliau masih tetap cari uang, cari rezeki. Ini pelajaran buat kita semua yang masih muda. Di umur yang masih muda ini
Kita harusnya sudah bisa lebih daripada almarhum. Almarhum di usia senjanya masih sibuk mencari kerja hanya untuk anak dan istrinya, menyenangkan hati anak dan istrinya. Bahkan suatu ketika mobilnya yang sudah tua, mobil dan umur beliau yang sudah sangat senja, walaupun diparkir di Peninggalan Timur 1, ada aja yang aki mobilnya, saudara. Itu mobil udah tua, nggak ada satu peninggalan yang nggak kenal dengan mobil itu. Semua orang tahu ini punya Mbak Miskam. Tapi apa yang terjadi? Tetap aja akinya bisa hilang, saudara. Mbak Miskam, kenapa akinya bisa hilang? Namanya juga orang, dia bilang. Orang itu ada kaya, ada miskin. Ada orang punya duit, ada orang nggak punya duit. Ini yang ngambil kalau nggak mabuk, ya nggak punya duit pasti. Dia nggak marah, saudara. Karena dia tahu dia pernah hidup susah. Dia tahu dia pernah mengalami hidup yang jauh lebih susah dari orang ini. Dia nggak marah, saudara. Allahumma sholli barik alaihi. Dan beliau juga pernah hidup sejaman dengan seorang ulama besar di kampung Peninggalan, saudara. Beliaulah Habib Umar bin Ja'far As-Segaf. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, jangan pernah kau tinggalkan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak pernah hidup di zaman Habib Umar, maka kalian harus hidup di zaman keturunannya Habib Umar bin Ja'far As-Segaf. Maka apa yang dilakukan oleh anak yang membuat hal seperti ini, mengumpulkan para habaib seperti ini adalah tindak lanjut estafet daripada perjuangan beliau untuk selalu anak-anaknya dekat dengan para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak pernah melarang siapapun habaib yang datang ke rumahnya. Bahkan ayah daripada guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Segaf, pendiri Majelis Ta'lim Nurul Sifah, Al-Habib Syekh bin Umar bin Ja'far As-Segaf, tidur di rumah ini bukan hanya dalam hitungan hari, saudara. Bukan hanya hitungan minggu, bulan, saudara. Tahunan tidur di rumah ini. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi dia memiliki anak nanti, meringankan daripada dosa-dosa beliau, mengangkat derajat beliau di hadapan Rasulullah SAW. Karena rumah ini menjadi saksi tempat tidurnya salah satu daripada cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang selanjutnya dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya, menyambung silaturahmi kepada guru-guru kita, Al-Habib Jadid bin Nadir Rahman As-Segaf, Al-Habib Hasan bin Syekh As-Segaf, Al-Habib Mahdi bin Zain Al-Habsi, dan habaib-habaib yang lainnya dikumpulkan di rumah ini bukan hanya untuk mengingatkan kita betapa mulianya para habaib, tapi mengingatkan kita juga bahwa anak-anak beliau melanjutkan estafet daripada ayah beliau, yaitu almarhum Bapak Miskam bin Maheran, untuk selalu kita dekat dengan para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi cambuk bagi kita kaula muda untuk selalu bagaimana cara kita menyenangkan hati orang tua kita, bagaimana caranya kita menyenangkan hati keturunan kita, bagaimana caranya kita menyenangkan hati istri-istri kita, bagaimana kita menyenangkan hati para habaib, para cucu keturunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan tempat ini menjadi wasilah daripada diampuni dosa-dosanya. Amin. Kubulah min riyadil jannah. Amin. Manfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min al fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.